Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai operasi perkalian matriks gitu ya. Pada pertemuan ini kita harus mereview terlebih dahulu ya, atau mengingat kembali untuk baris dan kolom. Ketika sewaktu-waktu lupa, kalian akan mencoba mengulang kembali pelajaran yang sebelumnya. Jika ada sebuah matriks dengan ordo 3x3 gitu ya, dimana ada elemennya yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, I gitu ya. Nah, kalau kita lihat baris pertama ini elemennya ABC, sedangkan baris kedua itu adalah DEF elemennya. Baris ketiga itu adalah elemennya GHI. Oke, maka ya kita bisa lihat bahwa nanti ordonya itu adalah 3 kali. Nah, berarti yang pertama yang kita sebutkan adalah banyaknya baris. Setelah itu kalau kita lihat ya, untuk kolom yang pertama itu elemennya adalah EDG gitu ya. Kolom kedua elemennya adalah BEH. Kolom yang ketiga elemennya adalah CFI. Maka ordonya bisa kita lihat ya. Kalau tadi kita nyebutin baris terlebih dahulu, maka sekarang ini kita menyebutkan yang namanya di kolomnya. Ini kan baris ya. Oke. Maka ini menjadi matriks dengan ordo 3x3 gitu ya. Oke. Sekarang supaya kalian lebih memahami lagi, coba tulislah ordo dari dengan elemen A, B, C, D, E, F. Ya, silakan ya di kolom komentar. Oke, next. Yuk kita mengingat kembali yang lain gitu ya. Khususnya transpose matrix gitu ya. Jika sewaktu-waktu kalian punya matriks berapa nih? Ya, 2x3 ya. Maka kita ambil salah satu elemennya ya, yaitu A12, maka akan menjadi elemennya A12 gitu ya. Bagaimana cara transposnya gitu ya. Kalian lihat baris pertama gitu ya, dan yang ini kolom yang kedua. Oke, maka gitu ya, kalau ditransposkan itu akan menjadi yang semula kolom ya menjadi baris, diubah gitu. Oleh karena itu, jikalau kita melihat transpose matrix ya, kita anggap aja bahwa ini merupakan matriks A dengan ordonya yaitu 2x3 ya. Maka jikalau kita A transpose matriksnya gitu ya, maka akan menjadi ordonya 3x2. Ya, semula dia menjadi baris akan menjadi kolom seperti itu. Next, kita mengingat kembali yaitu kesamaan matriks. Jika hanya ada matriks 2x2 ordonya gitu ya, ini harus sama ya, ordonya ini harus benar-benar sama, 2x2 atau 3x3. Bisa jadi 1x3 sama dengan 1x3 atau 2x1 sama dengan 2x1. Nah, misal kita ambil ya elemennya pada baris 1 kolom 1 dan yang persamaannya itu baris 1 kolom 1 gitu ya, atau A11 sama dengan B11. Nah, contoh soalnya gimana? Jikalau ada sebuah elemen 1 2 3 4 sama dengan A tambah 2 2, 3, dan 4 dengan ordonya masing-masing keduanya itu adalah 2x2. Jadi sama ya. Inilah kesamaannya. Bagaimana cara menilai A-nya gitu ya. Maka kalian ambillah gitu ya baris pertama kolom 1 gitu ya pada matriks yang pertama, dan baris pertama kolom ke 1 pada matriks yang sebelah kanan. Maka kita ambil bahwa 1 gitu ya sama dengan A tambah 2, atau kalau kalian gampangnya pojok kiri atas sama pojok kiri atas gitu ya. Oke, maka kalau misalkan kita lihat ya, 1 sama dengan A plus 2 menjadi A sama dengan 1 minus 2, atau minus 1 sama dengan A. Jadi jelas lah ya bahwa nilai A-nya itu adalah minus 1. Yuk kita langsung ke operasi matriks perkalian. Jadi kalau kita definisikan bahwa matriks ini dapat dikalikan jika ya banyak kolom pada matriks pertama ini sama dengan banyaknya baris pada matriks kedua. Kita lihat ya. Misal kita memiliki matriks yang pertama itu adalah 2x2 dan matriks yang kedua itu adalah 2x2. Bagaimana jika sampai hasilnya seperti ini? Gimana gitu ya. Maka kita buat terlebih dahulu sebuah garis bantu gitu ya. Setiap sebelah kiri itu kita memiliki garis bantunya yang namanya horizontal. Untuk yang sebelah kanan, matriks yang kedua itu adalah vertikal. Oleh karena itu bisa kita lihat bahwa
Jika kita ambil matriks pertama adalah atas gitu ya, baris atas, dan matriks yang kedua itu adalah kolom kiri, maka kita bisa buat kiri atas ya, kiri atas di sini betul ya, kiri atas. Nah, selanjutnya bagaimana jika matriksnya 1 kali 2 dan matriks keduanya ordonya itu 2 kali 2 ya, apakah benar hasilnya itu adalah, nah ini salah nih, yaitu adalah 1 kali 2. Ini kita coret terlebih dahulu ya, jadi 1 kali 2. Nah oke, seperti ini. Selanjutnya ya, kita punya matriks ordonya 1 kali 2 atau A11 A12. Apakah perlu garis bantu? Ya, kalau misalkan adanya seperti ini, yang sebelah kiri nggak perlu kalian buat garis bantu gitu ya, karena hanya ada barisnya cuman 1. Nah, kalau untuk baris kedua apakah menggunakan horizontal? Enggak, baris kedua itu kita menggunakan garis bantunya yang vertikal, jadi seperti ini gitu ya. Jadi kalian mau bebas menggunakan seperti ini atau seperti ini, tapi saran saya itu menggunakan garis aja seperti ini. Oke, kita mulai ya. Kita lihat bisa di soal kiri, sebenarnya bukan kiri ya, tapi baris pertama sebelah kiri gitu ya. Makanya kenapa hasilnya nanti ya baris pertama sebelah kiri nih, seperti ini gitu. Adapun ya, jika dia sebelah kanan maka akan menjadi sebelah kanan. Nah, tapi apa? Setiap elemen itu dikali gitu ya. Misal A11 dikali B11, A12 itu dikali B21. Tapi apa? Ini ada penjumlahan. Setiap dia beda elemen gitu ya. Nih, beda elemennya dari sini. Ya, oke. Next, bagaimana jikalau ada matriks 2 kali 1 dan matriks yang kedua itu adalah 1 kali 2 ordonya? Maka akan menghasilkan berapa? Ya, 2 kali 2. Kalau kita lihat di sini salah apa benar? Ya, tentu salah. Nah, makanya ini kita bisa buat lagi apa yang benarnya gitu ya. Oke, kita lihat yang terbaiknya. Jika kita punya A11, A21 dan di sini nantinya A12 gitu ya, ini salah. Nah, oke, video ini dibuat sengaja salah. Kenapa? Karena untuk melatih kefokusan. Kalau kita lihat pemecahan masalahnya gitu ya, A11 sama B11, atas sebelah kiri gitu ya, atas sini sebelah kiri, maka gitu ya, kita buat matriksnya A11 dikali B11. Oke, seperti ini ya. Selanjutnya apa? Ya, kita usahain kita mencari kolomnya terlebih dahulu agar memudahkan kalian nantinya. Berarti, oh iya, berarti bawah gitu ya, sebelah kiri. Oke, bawah sebelah kiri. Berarti di mana naruhnya? Di sini. A21 dikali B11. Kok nggak ada perkalian gitu ya? Kenapa nggak ada perkalian? Karena matriksnya dia tidak terpisah elemennya. Contoh, misalkan bagian sini ya, itu kan elemennya terpisah ya dari sebelah kiri sini gitu ya. Hanya dia menggunakan penjumlahan. Berhubung ya di matriks yang bawah ini itu hanya ada 1 elemen gitu ya pada barisnya, maka tidak usah dijumlahkan. Nah, sekarang lanjut lagi. Kan kita harus hasilnya adalah 2 kali 2 ya. Oke, kita mulai lagi dari A11. Oke, atas sebelah kanan gitu ya. Karena di B12 ini sebelah kanan ya. Maka atas sebelah kanan kita taruh di sini. A11 dikali B12 gitu ya. Nah, selanjutnya apa? Ya, sama juga yang bawah, berarti A21. Oh, A21 ini posisinya di bawah. Terus B12 itu sebelah kanan. Oke, bawah sebelah kanan. Maka A21 dikali dengan B12. Oke, gampang ya. Jadi hasilnya benar kan ya, matriksnya dengan order 2 kali 2. Yuk kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, berarti apa sih yang bisa kita simpulkan gitu ya? Jika ada sebuah matriks dengan M kali N ordonya dikali matriks B dengan ordonya N kali S, di mana ya kolom yang pertama ini sama dengan baris yang sama gitu ya, sama matriksnya, maka akan menjadi apa? Yaitu tinggal kalian M kali S. Nah, ini maksudnya syaratnya itu harus sama si baris, kolom dan barisnya. Maka hasil ordo perkaliannya seperti ini. Yuk kita lihat lagi. Misal ya, kita ada punya ordonya itu sebuah matriksnya 1 kali 2.
dikali 2 kali 2 ordonya, maka akan menghasilkan 1 kali 2. Apakah benar gitu ya? Contohnya misal A, B, C, D, E, F gitu. Kita batasi. Kenapa? Karena yang si bagian sebelah AB ini tidak ada gitu ya, atau satu baris doang ya. Maka yang di sini kita bagi juga. Karena apa? Karena kolomnya ada 2 gitu ya. Dari sini kita lihat A dikali C, karena ini beda elemen maka kita tambahkan. Maka tambah B kali E seperti ini. Gitu ya. Begitupun yang sebelah kiri. Kalau sebelah kiri kan si DF itu sebelah kanan ya. Maka A dikali D ditambah B kali F gitu. Contoh soalnya kita lihat menggunakan sebuah angka gitu ya. Ada elemen 1 2 dan matriks yang lain elemennya itu 3 4 5 6. Kita batasi ya, karena matriks yang pertama itu barisnya hanya ada satu. Ngapain juga kita harus buat garis kembali. Jadi apa? 1 kali 3 gitu ya. Kita menggunakan perkaliannya itu dengan kurung untuk si matriks kedua biar memudahkan kalian juga. Terus ditambah 2 dikali 5 gitu ya. Nah, lanjut lagi. 1 dikali 4 untuk sebelah kanan, 2 dikali 6 untuk yang sebelah kanan juga. Tapi jangan lupa, karena ini matriksnya terpisah gitu ya elemennya, maka dijumlahkan. Oke, seperti itu ya. Oke. Yuk kita lanjut lagi ke soalnya. Jadi 3 tambah 10 sama dengan 4 tambah 12, hasilnya adalah 13, 16. Oke. Kita ke contoh soal lain. Contoh soal 2 yaitu dengan elemennya 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi kita bisa buat terlebih dahulu ya. Horizontal baru garis vertikal. Nih horizontal nih. Ini horizontal yang merah ini, dan ini adalah yang vertikal. Oke. Oke ya. Nah, selanjutnya apa? Ya udah, pojok pojok bukan pojok ya, atas kiri gitu ya, atas kiri. Maka kita taruh nih di atas kiri, betul ya. 1 kali 5 tambah 2 kali 7. Bawah kiri. Nah, bawah kiri maka 3 kali 5 tambah 4 kali 7, betul ya. Oke, lanjutnya ya, 1 kali 6. Oke, berarti pojok kanan atas. 1 kali 6 tambah 2 kali 8. Pojok kanan bawah, maka 3 kali 6 tambah 4 kali 8. Kalau kita totalkan, maka hasilnya itu adalah dengan elemen 19, 22, 43 sama 50. Bener ya, ordernya 2 kali 2. Oke, sekarang yuk kita ke mode latihan. Nah, di mode latihan ini ada sebuah matriks perkalian gitu ya. Yuk kita coba order hasil perkaliannya seperti ini gitu ya. Kita lihat di sini ada baris 1, baris kedua, kolom ke-1, kolom kedua. Sedangkan ini bahwa terlihat ordo matriks yang pertama adalah 2 kali 2 untuk matriks yang berlainan ya. Baris pertama, baris kedua, kolom ke-1, kolom kedua, kolom ketiga. Maka terlihat bahwa matriks kedua ordonya adalah 2 kali 3. Kalau kita lihat ya, kolom matriks pertama ini sama dengan baris pada matriks kedua. Berarti ya tinggal kalian ambil aja yang bagian depan sama belakang. Jadi 2 kali 3 hasil dari operasi perkaliannya. Nah, untuk selanjutnya gitu ya, ini juga bisa kita coba kalau ada sebuah matriks dengan ordonya 3 kali 2, 2 kali 3. Ya, kita garis-garis dulu ya. Karena ini ada 3 barisnya, dan sini juga kolomnya ada 3, kita beri batas. Nah, yuk kita lihat misalkan pojok ya atas kiri gitu ya, ini pojok atas kiri, maka minus 1 dikali 2 tambah 5 kali 3, betul ya. Sekarang bagian tengah kiri. Nah, tengah kiri 4 kali 2, 0 tambah 0 kali 3, seperti itu ya. Maka kita bisa lihat yang 4 kali 2 tambah 0 kali 3. Nah, sekarang pojok bawah kiri gitu ya. Oke, pojok bawah kiri, maka 2 kali 2 minus 3 kali 3, seperti itu ya. Nah, begitu juga berlaku dengan yang sama. Minus 1 kali 1, 5 kali 1 minus 1. Nih, seperti ini gitu ya. Oke, maka kita bisa mendapatkan hasilnya minus 2 tambah 15, 8 tambah 0, 4 minus 9. Maka
Di hasilnya adalah matriks 3, minus 4, minus 15, 8, minus 9, 0, minus 5, 7, dan 9. Nah, untuk bagaimana kalau operasi matrixnya perkalian gitu ya. Tentukan nilai A dan B yang memenuhi persamaan-persamaan berikut. Oke, coba kita bagi terlebih dulu garis horizontal dan garis vertikalnya untuk memudahkan kita. Oke, kalau kita udah membagi ya, berarti pojok kiri atas ya, kita buat seperti ini, 4 minus 1 tambah 1 dikali 2 plus B gitu ya. Ini kita kalau melihat seperti ini menggunakan operasi pelangi gitu ya. Kita jumlahkan gitu ya, 4 kali minus 1 minus 4 gitu ya, 1 kali 2 2A, 1 dikali positif B maka positif B. Nah, 4 kali 2 8, 1 kali 7 7 gitu ya. Maka terlihat bahwa minus 3 kali minus 1 sama dengan minus 3, A dikali 2A. Nah, A dikali 2A itu adalah A kuadrat ya. Maka A tambah kali B maka plus AB gitu ya. Dan ini 3 kali 2 6, A dikali 7 7A gitu ya. Karena dia sama-sama nih ya, ciri-ciri kesamaan itu ada salah satu elemen yang sama. Kita nggak terlalu mikir yang lebih jauh lagi. Nah, kita lihat ambil pojok kanan bawah, maka kita ambil pojok kanan bawah. Gimana idenya? Idenya itu sebenarnya carilah variabel yang paling sedikit di matriks sebelah kiri gitu ya. Yang matriks sebelah kiri variabel paling dikit apa? 7A tambah 6. Karena hanya ada variabelnya hanya satu, yaitu A doang. Oleh karena itu 7A tambah 6 sama dengan 20. Maka gitu ya, 7A sama dengan 20 dikurang 6, jadi 7A sama dengan 14. Nah, karena ini koefisien si 7-nya, maka menjadi perkalian. Pembagian maksudnya, maaf. Jadi A sama dengan 14 per 7. Maka hasilnya adalah A-nya 2. Nah, oke. Kita udah dapat A-nya. Kita lihat di sini. Bagian sini ya dan sini itu ada A-nya 2. Tapi ya kalian cari sini ada A kuadrat. Dibandingkan dengan A kuadrat, kalian lebih baik nyari yang emang tidak kuadrat variabelnya. Kalau misalkan A-nya udah kita dapat, berarti tinggal yang B-nya. Nah, makanya kita menggunakan yang ini gitu ya. Jadi 2A tambah B minus 4 sama dengan 1. Kita substitusikan si A-nya menjadi 2, maka 2 dikali 2 tambah B minus 4 sama dengan 1. Maka 4 tambah B minus 4 sama dengan 1. Jadi, kita bisa mempunyai sifat komutatif khususnya untuk operasi penjumlahan bilangan bulat. Ini pindahlah ke depan gitu ya. Jadi 4 dikurang 4 tambah B sama dengan 0, maka 0 tambah B sama dengan 1. Jadi jelaslah B sama dengan 1. Oke. Ini bisa kalian screenshot aja gitu ya. Oke. Oke, seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita mencoba latihan, kalian kerjakan latihan dan tulislah jawaban di kolom komentar. Oke. Mungkin cukup sekian untuk pembahasan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.